Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Subajo. Halo Sobat Literasi, ada sebuah peribahasa yang mengatakan jika tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Mai Sudianti dari SMP Negeri 3 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Resensi buku berbasis koleksi perpustakaan, tajamkan pena, gali makna melalui resensi buku. Mengapa Indonesia memilih politik luar negeri bebas aktif? Mengapa demokrasi Indonesia mengutamakan musyawarah? Dan mengapa demokrasi disebut sebagai soko perekonomian bangsa? Jawaban dari pertanyaan tadi ada pada buku yang akan saya resensikan hari ini, yaitu buku Satu Abad Bung Hatta, Demokrasi Kita Bebas Aktif Ekonomi Masa Depan. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan bersejarah, tetapi kompas pemikiran yang relevan untuk Indonesia hingga saat ini. Buku ini ditulis oleh Muhammad Hatta, proklamator sekaligus Wakil Presiden pertama Republik Indonesia dan biasa dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Disunting oleh Sri Edi Swaswono dan Fauzi Rizal, diterbitkan oleh Universitas Indonesia pada tahun 2006, memiliki 22 halaman Romawi dan juga 245 halaman isi. Buku ini termasuk buku non-fiksi yang berisi tentang demokrasi, politik, dan juga ekonomi Indonesia. Buku ini membahas 3 gagasan besar Bung Hatta. Nah, yang pertama membahas tentang politik luar negeri bebas aktif. Bung Hatta menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh berpihak kepada kekuatan manapun, melainkan harus berdiri di atas kepentingannya sendiri sambil tetap berperan aktif menciptakan perdamaian dunia. Yang kedua, membahas tentang demokrasi. Menurut Bung Hatta, demokrasi Indonesia bukan hasil meniru dari bangsa lain, tetapi tumbuh dari budaya musyawarah dan gotong royong yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Dan yang ketiga, tentang ekonomi kerakyatan. Bung Hatta percaya bahwa kesejahteraan bangsa hanya dapat terwujud ketika ekonomi berpihak kepada rakyat melalui koperasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Hal yang paling menarik dari buku ini adalah keberanian Bung Hatta dalam mempertahankan prinsip di tengah perubahan zaman. Gagasan-gagasannya tidak hanya penting pada masa kemerdekaan, tapi juga penting bagi masa era globalisasi saat ini. Di saat banyak negara saling bersaing memperebutkan pengaruh, beliau justru mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kemandirian bangsa. Ketika demokrasi sering dipahami hanya sebagai pemungutan suara, beliau mengingatkan kepada kita bahwa demokrasi sejati harus dibangun melalui musyawarah, kebersamaan, dan kepedulian terhadap rakyat. Menurut saya, keunggulan dari buku ini terletak pada keaslian pemikirannya, karena seluruh isi buku berasal langsung dari tulisan dan pidato Bung Hatta. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dokumen sejarah yang memperkuat nilai ilmiahnya. Namun, ada beberapa istilah politik dan ekonomi yang cukup mendalam sehingga pembaca memerlukan pengetahuan dasar agar dapat memahami keseluruhan isi buku. Nah, ada tips dari saya. Agar buku ini lebih menarik, bisa ditambahkan beberapa dokumentasi visual seperti foto Bung Hatta, arsip sejarah, peristiwa, atau infografis mengenai konsep politik bebas aktif, demokrasi, dan ekonomi kerakyatan. Setelah baca buku ini, saya menyadari bahwa generasi muda bukan tentang mengikuti perubahan zaman, tetapi tentang memahami jati diri bangsa. Bung Hatta mengajarkan kepada kita bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berpikir mandiri, menjaga persatuan, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Nilai-nilai itulah yang menurut saya harus diwariskan kepada generasi muda. Buku ini sangat direkomendasikan untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, karena buku ini bukan hanya menceritakan sejarah, tapi juga memberikan arah untuk Indonesia melangkah di masa depan. Bung Hatta pernah berkata, "Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas." Semoga semangat beliau dapat menginspirasi kita semua untuk terus membaca, belajar, dan berkarya demi Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih, salam literasi, Subajo.